Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu, saudaraku. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi hari ini. Mari, saudaraku, kita berdoa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita, renungan kita di pagi hari ini dari kitab Mazmur 130 ayat 7. Dikatakan begini, saudaraku, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian, saudaraku. Saya akan mulai renungan ini dengan sebuah pertanyaan. Saudaraku, di dalam hidupmu, siapa yang kamu harapkan? Ini saya tanyakan, supaya kita jangan salah kaprah dalam menempatkan pengharapan itu. Selama dunia ini yang menjadi pengharapan kita, pasti kita akan mengalami kekecewaan. Selama manusia yang kita harapkan di dalam kehidupan ini, pasti pengharapan yang mengecewakan itu akan kita alami. Bila demikian, kepada siapa kita berharap? Apakah kita bisa berharap kepada teman kita, sahabat kita? Boleh saja. Namun, saudara-saudaraku, pengharapan itu tidak akan pernah bertahan. Karena bila itu yang menjadi pegangan, pasti kita akan kecewa terhadap manusia, terhadap sahabat, terhadap teman kita, terhadap dunia ini. Satu-satunya pegangan pengharapan kita adalah Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup membebaskan kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih setia di dalam kehidupan kita. Lihatlah pemazmur, saudara-saudaraku. Awalnya dia mengatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Jurang yang dalam. Ini menggambarkan keterpisahan hidup dari Tuhan Sang Pencipta itu. Di sana ada kegelisahan. Di sana ada kesesakan. Bila hidup kita terpisah dari Tuhan. Boleh saja secara rohani keterpisahan kita kepada Tuhan karena dosa-dosa kita, karena kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Tetapi yakinlah, saudara-saudaraku, bila kita sadar diri bahwa kita adalah umat orang yang berdosa, orang yang berlaku jahat kepada Tuhan, berseru menjadi peran kita bersama, berseru kepada Tuhan supaya Dia melepaskan kita, supaya Dia mengampuni kita, dan supaya Dia membebaskan kita dari semua ketersesakan itu, saudaraku. Itulah yang dibangun oleh pemazmur dalam renungan ini. Dia meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan yang sanggup membebaskan. Dialah Tuhan yang sanggup mengampuni segala dosa-dosanya. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini kepada kita? Saudaraku, yang pertama, berharaplah hanya kepada Tuhan. Karena di sana ada jawaban. Di sana ada jalan keluar. Dan di sana ada kebebasan jiwa kita. Di sana ada kehidupan bagi kita, saudara-saudaraku. Tuhan yang sanggup menjawab segala keluh kesah kita. Yang sanggup membebaskan kesesakan kita dari semua penderitaan, kesusahan, pergumulan yang hebat itu. Hanya Tuhan pengharapan kita. Jangan letakkan pengharapan kepada manusia. Yang kedua, pengharapan yang kita bangun ini menjadikan kita menjadi orang yang optimis, orang yang dinamis, tidak orang yang berpangku tangan. Apalagi orang yang jatuh kepada keputusasaan. Pengharapan yang kita letakkan itu berarti berpasrah diri kepada keputusan Tuhan dan menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Saudaraku, di tengah-tengah kehidupan barangkali ada yang sakit, di mana dia sudah berobat ke sana kemari, bertanya kepada dokter, tetapi sampai sekarang masih mengalami sakit yang begitu hebat. Saudaraku, sekalipun demikian situasinya, berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup membuat mujizat
kesembuhan kepada kita. Berharaplah kepada Tuhan satu-satunya, dalam arti berpasrah diri menerima apa yang menjadi keputusan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Jangan menjadi orang yang pesimis. Jangan menjadi orang yang kehilangan harapan, hopeless. Karena itu akan membuat kita semakin jatuh dan jatuh ke titik nadir yang paling rendah. Namun bila kita optimis dalam pengharapan itu, maka itulah awal dari kebangkitan kita, menerima energi baru, menerima keselamatan yang baru, menerima kemerdekaan yang baru, kehidupan yang baru dari Tuhan. Saudaraku, bila saudara-saudara di dalam usahamu mungkin terpuruk atau jatuh, berharaplah kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Dalam arti teruslah membangun intimitas kepada Tuhan, berseru kepadanya, tolong saya Tuhan, biarlah saya memperoleh berkat yang melimpah dari Tuhan, sehingga usahamu bisa semakin hari semakin berkembang dan semakin maju. Saudara-saudaraku, di dalam semua situasi peristiwa kehidupan, tidak ada yang kita harapkan selain daripada Tuhan, yang adalah Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang penuh kasih di dalam perbuatan-perbuatan mendatangkan kebaikan kepada kita semuanya. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Melalui firman-Mu, kami mengalami energi baru, menerima kekuatan baru, dan menerima semangat yang baru, bahwa satu-satunya pengharapan kami di dunia ini hanyalah Engkau yang mampu membebaskan kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidupnya mengalami kegembiraan dalam melakukan aktivitasnya atau tugas kegiatan pekerjaan yang mereka lakukan. Terpujilah namamu dalam Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, berharaplah satu-satunya hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu.